Annyeonghaseyo yorobun, Arika Imida. Hari ini aku akan menceritakan kembali film Korea yang berjudul Confession of Murder. Film ini rilis pada tanggal 8 November 2012 di Korea Selatan dan mendapatkan nilai yang cukup besar di IMDb, yaitu sebesar 7,1. Dan film ini dibintangi oleh Jung Jae-young sebagai Choi Yong-go atau Letnan Choi dan Park Si-ho yang berperan sebagai Lee Do-sok. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Film ini dimulai pada musim dingin 2005. Choi Yong-go yang sedang minum-minum sendirian di sebuah kedai, tanpa diduga tiba-tiba ada seseorang yang datang menyerangnya. Kemudian terjadilah pertarungan yang sangat sengit, kejar-kejaran, melompat dari satu gedung ke gedung yang lainnya, baku hantam. Sulitlah pokoknya kalau penjahat utama ditangkap, apalagi di awal film kan. Sampai akhirnya Letnan Choi lah yang terkena tusuk oleh si penjahat. Dan dia bertanya, "Kau juga yang telah membunuhnya, bukan?" Siapa kira-kira yang dimaksud oleh Letnan Choi? Kemudian si penjahat tersebut malah melukai wajah Letnan Choi dan pergi begitu saja meninggalkan Letnan Choi yang terluka. Dan scene loncat ke 15 tahun kemudian, kita dapat melihat di televisi berita mengenai sebuah kejahatan pembunuhan 10 orang wanita yang diberitakan telah kadaluarsa pada hari ini setelah 15 tahun. Lalu kita diperlihatkan adegan ketika Letnan Choi menerima telepon dan telepon tersebut dari Hyun Sik, di mana dia sangat berterima kasih kepada Letnan Choi karena telah menganggapnya sebagai seorang adik setelah kematian ibunya. Namun, dia memutuskan untuk bunuh diri pada hari itu yang disebabkan rasa kecewanya karena sampai 15 tahun pun pembunuh ibunya tidak tertangkap. Nah, di sini aku agak gak ngerti ya, kenapa Hyun Sik membuat tali gantung untuk bunuh diri, namun ia malah berdiri di luar di atas tandan air dan sudah bersiap untuk melompat setelah percakapan yang dramatis. Hyung, Miane, dan ia melompat. Tubuhnya memecahkan kaca bus. Adegan loncat lagi ke 2 tahun kemudian, musim gugur 2007. Tiba-tiba, ada seseorang yang bernama Lee Do-sok mengaku-ngaku sebagai pelaku pembunuhan 17 tahun lalu yang tidak terpecahkan. Ia menunjukkan bukti peluru yang masih bersarang di punggung kirinya yang pada saat itu ditembakkan oleh Letnan Choi. Tidak cukup sampai di situ, ia bahkan menulis buku untuk kejahatan-kejahatan yang ia lakukan pada saat itu. Nggak ngertinya buku tersebut malah laris manis dan menjadi bestseller. Bahkan ia memiliki banyak fans karena wajahnya yang tampan. Katanya hal ini dilakukannya sebagai sebuah pertobatan yang dia lakukan untuk kejahatan-kejahatannya tersebut. Namun polisi sudah tidak mampu berbuat apa-apa karena kasus itu sudah kadaluarsa. Bahkan Lee Do-sok berbuat baik dengan menyumbangkan uang hasil penjualan buku dan meminta maaf kepada keluarga korban secara langsung. Sampai berlutut di hadapan salah satu keluarga korban yang merupakan seorang dokter. Lalu apa yang terjadi? Sudah pasti digampar lah. Kemudian diperlihatkan seorang perempuan tua yang menjemput seseorang yang baru keluar dari penjara. Siapakah dia? Ternyata, diam-diam wanita tua itu mengumpulkan keluarga korban di satu rumah. Sepertinya misinya sudah mulai terbaca, yaitu akan membalas dendam kepada pembunuh keluarga yang terang-terangan mengakui semua kejahatan namun tidak dapat dihukum. Kemudian, scene berganti ke sebuah stasiun televisi dan mereka ingin membuat acara debat di televisi yang akan disiarkan secara langsung untuk menghadirkan penulis Lee Do-sok dan Letnan Choi karena sudah pasti acara tersebut akan mendapatkan rating yang tinggi. Sedangkan keluarga korban yang diliputi kemarahan sedang sibuk membuat rencana untuk menculik dan membunuh Lee Do-sok dengan rencana yang mereka anggap sudah matang. Eksekusi pun dilakukan. Di hari yang sudah mereka tentukan, rencana pun dimulai.
salah seorang dari mereka memasukkan ular ke dalam kolam renang Lee Do-seok. Yang lainnya berpura-pura sebagai petugas medis dan menculiknya. Karena penculikan itu berada di wilayah Letnan Choi, maka datanglah dia untuk menolong Lee Do-seok dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Sampai akhirnya Lee Do-seok berhasil diculik dan misi penyelamatan pun dimulai. Sampai akhirnya Lee Do-seok berhasil diselamatkan dan mengatakan bahwa yang melakukan penculikan adalah para penggemar beratnya. Kenapa ia tidak jujur? Apa karena merasa bersalah kepada keluarga korban? Atau ada maksud lainnya? Mari kita simak sampai akhir. Akhirnya sesi debat itu pun dimulai. Pada acara tersebut dibuka saluran telepon untuk warga sipil dapat mengungkapkan pendapat mereka. Sampai satu orang bernama J menelpon menanyakan hal-hal aneh kepada Lee Do-seok, seperti berapa kecepatan berlari Letnan Choi, sampai berbicara mengenai jalan terbaik yang ditempuh untuk melarikan diri. Ada yang aneh di sini, dan benar saja, ia menyatakan bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya dan mengatakan kepada Lee Do-seok untuk berhenti berpura-pura menjadi dirinya dan mengambil keuntungan dari hasil karyanya. Omo-omo, apa yang terjadi di sini? Terjadi kegaduhan akibat telepon misterius tersebut dan acara debat langsung bubar. Sedangkan salah seorang putri korban sedang melakukan persiapan untuk membunuh Lee Do-seok dan mengambil kesempatan itu dengan melepaskan anak panah kepada Lee Do-seok. Wuss! Mengenai dada kanan Lee Do-seok. Lee Do-seok terjatuh dan sang pemanah pun tertangkap. Setelah ditelusuri, telepon tersebut ternyata berasal dari rumah Letnan Choi. Letnan Choi buru-buru pulang dan terlihat sangat panik ketika tidak melihat ibunya. Namun tenang, ibu Letnan Choi di sini masih baik-baik saja. Dan Letnan Choi melihat bahwa J meninggalkan catatan mengancam akan menyakiti ibunya serta meninggalkan kaset rekaman dan pisau yang digunakan untuk membuat luka di wajah Letnan Choi 17 tahun yang lalu. Dan pada kaset tersebut ternyata berisikan rekaman Jung Soo-yoon yang sedang disekap, dan ia tak lain adalah kekasih Letnan Choi, korban ke-11 yang tidak ditemukan jenazahnya. Ampun dah, ambiar hatiku Cingu, sedih loh. Sampai di sini semakin membuat penasaran siapakah pembunuh sebenarnya, karena keduanya memiliki bukti menyangkut kejadian 17 tahun yang lalu. Benar bukan Cingu? Mari kita lanjut saja. Letnan Choi pun mulai menyelidiki rekaman yang diberikan oleh J. Berkali-kali ia dengarkan dengan seksama, lagi, dan lagi. Dan sepertinya ia mendapatkan satu petunjuk, beralih ke stasiun TV yang sekarang ingin melakukan siaran langsung eksklusif menghadirkan Letnan Choi, Lee Do-seok, serta J. Stasiun TV di mana-mana itu sama aja ya Cingu, apa yang lagi viral angkut. Di sisi lain Lee Do-seok menyangkal, mengatakan kepada media bahwa rumahnya dibobol dan pisau tersebut dicuri darinya. Ia ingin membuktikan bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya dan J adalah orang yang mengaku-ngaku saja. Pusing aku tuh, orang-orang kok pada berebut sih pengen jadi pembunuh, berantai lagi. Lanjut. Serta ia berkata tidak ingin menuntut orang yang memanahnya karena wanita tersebut adalah kerabat dari korban yang ia bunuh. Ia menyesal dan meminta maaf. Siaran itu ditonton oleh J dan ia merasa marah karena ia disebut sebagai amatir oleh Lee Do-seok. Berkali-kali J menelpon Letnan Choi untuk menyuruhnya menghentikan apa yang dilakukan Lee Do-seok dengan mengancam lagi akan menyakiti ibunya. Di sini J ingin pengakuan bahwa ia adalah pembunuh yang sebenarnya. Maka pada saat 17 tahun yang lalu ia membiarkan Letnan Choi hidup adalah sebagai saksi kejahatan yang telah ia lakukan. Saat Lee Do-seok melakukan konferensi pers mengenai pisau miliknya yang dicuri, serta mengenai kondisinya saat ini, J menyela dan memperingatkan Lee Do-seok untuk berhenti berpura-pura menjadi dirinya dan mengambil semua jerih payahnya. Sehingga ia menantang Letnan Choi dan Lee Do-seok untuk melakukan debat di TV nasional bila Lee Do-seok ingin membuktikan dirinya sebagai pembunuh sebenarnya. Tantangan itu pun disetujui oleh Lee Do-seok dan J memberikan sebuah rekaman video kepada stasiun TV dan ternyata ia memberikan rekaman video lokasi di mana ia menguburkan yang katanya adalah korban ke-11.
Di tempat lain, keluarga korban pun masih menyusun rencana apa yang akan mereka lakukan, dan ibu tua tersebut yang tak lain adalah Ibu Jung Soo-yoon akan menyelinap di antara penonton dan mengatakan akan membunuh pembunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Sampai pada akhirnya siaran langsung pun dimulai. Akhirnya Jae pun datang dengan menggunakan topeng putih yang sangat mencolok dan dikawal oleh bodyguard yang sudah disediakan stasiun TV. Sementara keluarga korban tetap mengawasi situasi yang terjadi. Host meminta Jae untuk melepaskan topeng yang ia pakai karena memang kedatangannya ke acara tersebut ingin membuktikan identitasnya sebagai pembunuh berantai yang sebenarnya. Karena merasa aman dengan kasus yang sudah kadaluarsa, Jae pun tidak keberatan untuk membuka topengnya tersebut. Dan terlihatlah wajah ajusi-ajusi tidak setampan Lee Do-suk ternyata ya. Letnan Choi pun segera bertanya, apakah Jung Soo-yoon masih hidup? Ia pun menjawab, sebentar lagi kamu akan mengetahuinya. Segera adegan beralih kepada kru TV yang sudah bersiap di lokasi yang diberikan oleh Jae pada rekaman yang katanya adalah kuburan Jung Soo-yoon. Namun Lee Do-suk tetap kekeh bahwa dialah orang yang membunuh 10 wanita dan mungkin saja Jae hanya membunuh wanita ke-11. Dan benar saja, tengkorak Jung Soo-yoon ditemukan menggunakan mantel putih saat ia diculik. Letnan Choi pun mulai emosional dengan akan memukulkan gelas ke arah Jae, namun segera dihalangi oleh Lee Do-suk. Aku mulai mencium bau-bau mencurigakan di sini. Dan akhirnya tebakan aku benar sekali. Lee Do-suk kemudian mengakui bahwa ia bukan pembunuh berantai tersebut. Namun kenapa ia dapat menulis bukunya dengan sangat detail dan persis sama dengan kejadian pembunuhan seolah-olah dia berada di sana saat kejadian? Dan jawabannya adalah karena yang menulis buku itu tidak lain adalah Letnan Choi itu sendiri. Letnan Choi menjelaskan bahwa nama asli dari Lee Do-suk adalah Jung Hyo-sik, orang yang bunuh diri melompat dari gedung di scene awal. Dan korban pertama dari kasus pembunuhan ini ternyata adalah ibu dari Jung Hyo-sik. Setelah ia melompat dari gedung saat itu, dalam kondisi sekarat ia diselamatkan kembali oleh Letnan Choi dan dibawa menemui Dr. Kim Jun-bun, yang anaknya juga menjadi korban pembunuh berantai tersebut. Dr. Kim Jun-bun lalu mengoperasi wajah Jung Hyun-sik dan menciptakan Lee Do-suk atas keinginan Letnan Choi dan persetujuan Jung Hyun-sik. Letnan Choi memang merencanakan skema ini dari awal untuk menjebak pembunuh berantai yang asli. Karena psikopat ini merupakan megalomania yang haus akan perhatian publik. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku menjadi dirinya, mendapat perhatian dan popularitas yang besar, ia menjadi cemburu dan marah. Namun Jae tidak peduli dan tetap merasa dirinya aman karena kasus-kasus tersebut sudah melewati undang-undang pembatasan dan ia sudah lolos secara hukum. Dan Letnan Choi melakukannya karena ia ingin menangkap Jae untuk mengetahui apakah kekasihnya masih hidup atau sudah mati. Jika sudah mati, dikubur di mana Jung Soo-yoon? Dan Letnan Choi mengeluarkan rekaman Jung Soo-yoon yang diberikan Jae sendiri di scene awal dan memperbesar suara dalam rekaman. Terdengarlah ada penghitungan suara untuk presiden yang ke-14 yang dilakukan pada tengah malam, terjadi pada tanggal 19 Desember 1992 dan tanggal hari ini adalah 18 Desember 2007 pukul 11.46 menit, di mana masih ada 14 menit lagi untuk undang-undang pembatasan. Jae pun mulai merasa gusar. Letnan Choi berdiri dan memukul kepala Jae hingga terjungkal. Sambil tertawa ia menjelaskan bahwa mereka menjadi dekat setelah tinggal bersama selama 2 tahun. Sehingga Jung Soo-yoon mengandung bayinya dan memohon untuk tidak dibunuh karena sedang mengandung bayi Jae. Namun bukannya kasihan atau tergugah hatinya, Jae malah menjawab, sayangnya aku sangat tidak menyukai anak-anak sehingga tanpa ragu membunuh Jung Soo-yoon. Karena emosi,
Letnan Choi hampir menembak J, namun lengannya ditarik oleh rekan lainnya sehingga peluru mengenai lampu dan studio menjadi gelap. Disinilah J melarikan diri dengan menyandera ibu Jung Soo-yoon dan melarikan diri. Kemudian keluarga korban lainnya juga berusaha ikut menghalangi. Namun yang namanya penjahat ada aja cara untuk melarikan diri. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan, saling tabrak dan baku hantam. Sayangnya waktu undang-undang pembatasan tersisa 3 menit lagi, sedangkan mereka masih saja baku hantam. Sampai polisi dan keluarga korban sampai di tempat mereka dan menangkap J. Namun sayang, waktu undang-undang pembatasan sudah lewat dan ibu Jung Soo-yoon yang tidak terima lalu berusaha membunuh J dengan bisa ular yang sudah dimasukkan ke dalam pena. Dan ternyata dihalangi oleh Letnan Choi. Namun hal tidak terduga di sini, Letnan Choi lah yang menusukkan pena tersebut sehingga J mati keracunan. Mati juga. Akhirnya Letnan Choi pun ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun. Dan karena kejadian ini terjadi revisi undang-undang pembatasan yang awalnya 15 tahun menjadi 25 tahun. Di akhir scene, kita dilihatkan Letnan Choi sudah keluar dari penjara dan dijemput oleh seluruh keluarga korban. Dan tamat. Sebenarnya tidak ada penjelasan khusus untuk alur cerita ini. Namun mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kenapa Letnan Choi melakukan skema penjebakan ini setelah kasus-kasus tersebut kadaluarsa? Kalau memang membuat skema penjebakan, kenapa nggak sebelum kadaluarsa sih? Nah, ini kalau menurut aku ya, sebenarnya tujuan utama dari skema yang dibuat oleh Letnan Choi adalah untuk mengetahui keberadaan Jung Soo-yoon, apakah masih hidup atau sudah mati. Jika sudah mati, dikubur di mana agar Soo-yoon dapat ia kuburkan secara layak. Dan setelahnya ia akan langsung membunuh J. Mungkin timing kadaluarsa digunakan agar J menjadi lengah dan merasa aman karena sudah lolos secara hukum, sehingga membuat ia tidak ragu untuk muncul ke publik. Oke, sekian cerita dari aku hari ini. Semoga kalian suka. Untuk kritik dan saran, jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Annyeong!